once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Idris Virus. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Nah oke guys, di video kali ini seperti yang udah tertulis di thumbnail dan di judul video, di video kali ini aku mau review HP iPhone XR di tahun 2023 ini guys. Apakah masih bagus dan layak untuk kalian beli dan kalian pakai di tahun 2023? Karena mengingat si HP iPhone XR ini umurnya sudah tidak lagi muda. HP iPhone XR ini merupakan HP iPhone keluaran tahun 2018. Lebih tepatnya dirilis pada tanggal 26 Oktober 2018. Ya kira-kira sekarang umurnya udah hampir 5 tahunan. Jadi si HP iPhone XR ini itu umurnya udah cukup tua. Tapi jangan remehin HP iPhone XR, walaupun udah tua dan bekas sekalipun, si HP iPhone XR ini masih cukup mumpuni kalau menurut aku pribadi dari segi kamera, performa, dan yang lainnya. Tapi mungkin masih ada juga nih yang masih penasaran dengan HP iPhone XR ini. Mengenai kelayakannya, apakah masih bagus dan worth it untuk kalian gunakan di tahun 2023? Atau malah sudah ketinggalan kalau misalkan kita bandingkan dengan HP-HP Android keluaran tahun sekarang? Atau mungkin ada juga dari sebagian dari teman-teman yang ingin mencari HP iPhone karena ingin pindah dari user Android ke user iPhone tapi dengan harga terjangkau, tapi dengan kualitas yang masih bagus. Nah mungkin si HP iPhone XR ini bisa jadi rekomendasi yang patut kalian pertimbangkan untuk kalian beli dan kalian pakai di tahun 2023. Karena mengingat si harganya pun si HP iPhone XR ini sudah turun jauh guys. Apalagi kalau misalkan kalian beli yang bekas X Inter, sudah pasti tentunya lebih murah lagi. Nah untuk harganya itu sendiri kalian bisa cek di marketplace kesayangan kalian. Tapi saya saranin untuk kalian yang ingin membeli HP iPhone bekas harus lebih hati-hati lagi dan teliti. Belilah HP iPhone di tempat yang benar-benar terpercaya dan bisa bertanggung jawab, supaya kita bisa komplain kalau misalkan HP kita itu bermasalah. Dan tanyain juga masalah emailnya apakah sudah terdaftar atau belum. Tapi saya lebih saranin untuk kalian lebih baik membeli HP iPhone di gerai resmi iBlog, karena sudah pasti semuanya itu dijamin aman, gak perlu khawatir lagi mengenai email dan keorian HP-nya. Nah daripada kita kebanyakan bacot, mari kita langsung bahas saja satu persatu mengenai kelebihan dan kekurangan dan mengenai kelayakannya untuk kalian beli dan kalian pakai di tahun 2023. Tapi sebelum itu aku minta ke kalian untuk bantu support channel YouTube aku ini dengan cara ketik like, comment, and subscribe. Karena tentunya support dari kalian itu penting banget guys untuk YouTuber pemula seperti aku ini. Jadi yang pertama yang akan aku bahas mengenai sektor yang paling bikin orang penasaran dari HP iPhone adalah dari segi kameranya. Nah kira-kira masih worth it gak ya untuk kalian pakai di tahun 2023 ini? Jawabanku worth it banget guys. Kamera iPhone XR ini masih bagus banget guys kalau kalian misalkan pakai di tahun 2023 ini guys. Apalagi kalau misalkan kalian ingin menjadi konten kreator yang suka foto-foto dan bikin video buat di-upload di medsos, si kamera HP iPhone XR ini masih bisa diandelin. Karena apa? Hasil dari kameranya itu pun jernih banget guys, tajam dan natural khas iPhone. Untuk kamera depan, si HP iPhone XR ini memiliki resolusi 7 megapiksel, bisa Smart HDR, dan tentunya ada juga beberapa efek yang kalian bisa gunakan. Ada alami, studio, kontur, panggung mono, dan higi mono. Mampu merekam video HD 1080 pada kecepatan 30 fps atau 60 fps, dan masih banyak lagi. Tapi untuk kamera depan, si HP iPhone XR ini belum bisa 4K untuk pengambilan videonya. Sementara untuk kamera belakang, si HP iPhone XR ini hanya mempunyai satu kamera saja guys. Untuk kamera belakang, si HP iPhone XR ini mempunyai kamera wide yang beresolusi 12 megapiksel. Bisa zoom digital sampai dengan 5 kali, Smart HDR untuk foto, panorama, dan banyak lagi tentunya. Sedangkan untuk perekamannya, si kamera belakang iPhone XR ini mampu merekam dengan resolusi 4K 60 fps, zoom digital sampai dengan 3 kali, penstabilan video sinematik 1080 dan 720. Tapi saya saranin untuk kalian yang ingin videonya lebih jernih namun tetap stabil,
Coba merekam video di resolusi 4K 30 fps saja, karena di resolusi mentoknya 4K 60 fps agak sedikit goyang jadi kurang stabil. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan hasil kamera maupun videonya, berikut adalah salah satu contoh foto dan video dengan menggunakan kamera belakang dan kamera depan dari iPhone XR. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing. Dan selanjutnya mari kita bahas dari segi desain dan ukuran. Sekilas si HP iPhone XR ini memiliki desain yang sama dengan HP iPhone 11. Hanya membedakan ada di bagian kamera belakangnya saja guys, yang mana HP iPhone XR hanya mempunyai satu kamera atau single kamera. Dan untuk material yang digunakan, si HP iPhone XR ini dilapisi dengan menggunakan material kaca Gorilla Glass. Dan sedangkan untuk framenya, si HP iPhone XR ini menggunakan material aluminium seri 7000 dengan bobot 194 gram, tidak terlalu berat tapi terasa sangat kokoh dan terkesan murah sama sekali. Tanpa sensor sidik jari, si HP iPhone XR ini memanfaatkan kamera depannya yang dilengkapi sensor Face ID. Desain yang gak ketinggalan zaman membuat si HP iPhone XR ini banyak diminati banyak orang. Dan selanjutnya dari segi layarnya guys, si HP iPhone XR ini memiliki rentang layar yang berukuran 6,1 inci yang dibekali tipe layarnya Liquid Retina HD IPS. Dengan bentuk layar terbaru dengan menggunakan poni merupakan perombakan dari generasi iPhone sebelumnya, yaitu iPhone 8 yang masih menggunakan tombol home. Layar yang cukup besar di HP iPhone XR ini menjadi perhatian, karena tentu saja kita bakalan bisa betah berlama-lama menatap layar kaca dari iPhone XR ini. Meskipun layarnya masih menggunakan panel IPS dan tidak OLED seperti iPhone XS dan XS Max, yang berarti layarnya masih standar. Terus selanjutnya dari segi baterainya guys, kapasitas baterai dari iPhone XR ini hanya berukuran 2942 mAh. Jauh bila kita bandingkan dengan HP Android masa kini. Tapi untuk pemakaian seharian penuh, baterai dari si iPhone XR ini masih cukup kuat dengan sekali pengecasan. Baterainya pun sudah didukung oleh Quick Charge yang mampu mengisi daya hingga 50% hanya dengan waktu 30 menit saja. Kalau menurut aku, sekelas iPhone baterai segitu itu masih cukup besar guys. Itulah alasan kenapa orang-orang ingin memiliki HP iPhone XR. Dengan budget yang minim, kamu bisa dapetin produk iPhone dengan baterai yang cukup besar dan tahan lama. Terus yang terakhir adalah soal performanya. Masih bisa bersaing dengan HP-HP flagship masa kini. Apple A12 Bionic yang digunakan di HP iPhone XR ini masih cukup tangguh untuk menjalani aktivitas sehari-hari seperti bermain game, membuka sosial media, dan lainnya. Dan untuk kapasitas RAM-nya, si HP iPhone XR ini memiliki RAM yang berukuran 3GB. Dan untuk kapasitas penyimpanannya itu sendiri, si iPhone XR ini terdapat pilihan kapasitas, mulai dari 64GB, 128GB, hingga 256GB, tinggal sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian. Usia yang tak lagi muda pada iPhone XR ini tidak membuat si HP iPhone XR ini ketinggalan zaman. Nah, mungkin video kali ini sampai di sini aja guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu support channel YouTube aku ini dengan cara ketik like, comment, dan subscribe. See you on my next video.